kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini. Oleh karena anugerahnya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita rindu sujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yes, kami bersyukur kepadamu Tuhan.
mengakukan Engkau. Biarlah Yesus pagi hari ini Tuhan, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang banyak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kabar baik, kabar baik. Beritakan kabar baik. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di minggu-minggu ini ya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana-mana semua memujikan tentang kebangkitan Yesus. Pagi hari ini juga kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Dia bangkit. Dia yang sanggup membebaskan. Dia yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya.
dia bangkit. Pagi hari ini saudara percaya dia yang sanggup selamatkan kita, dia yang membebaskan kita. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita mau katakan kepada Tuhan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Yesus hidup, dia bangkit. Terima kasih Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan.
kuasa darah-Mu Tuhan, Kau bebaskan kami. Bahkan Kau jadikan kami umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami meyakini pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur yang terbaik Tuhan. Sudah terima daripada Engkau. Hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku.
kami indah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami pagi Amin. hari ini. Untuk kami bisa datang beribadah kepadamu Tuhan. Amin. Di awal bulan Mei ini. Haleluya. Tuhan sudah menolong sepanjang bulan April. Dan hari ini pertolongan-Mu tidak pernah berubah. Amin. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami ada lepas hari Tuhan. Yes. Dan hari ini kami boleh menikmati anugerah yang luar biasa. Sehingga kami bisa datang memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya pagi ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Engkau lawas setiap kami umat-Mu. Amin. Yang datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Pulang akan dipuaskan. Kami siap diberkati firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Sebelum duduk kasih salam 5 orang ya. Dengan kata Tuhan memberkatimu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkatimu. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dengan tema hidup dalam kemenangan Kristus yang bangkit dengan subtema menang terhadap dosa. Katakan bersama, menang terhadap dosa. Tadi kan pujian, ku bebas, bebas, bebas. Karena apa? Karena pengampunannya, saudara. Kalau kita sudah dibebaskan dosa kita karena korban Yesus di atas salib, bukan berarti kita seenaknya sendiri. Bukan berarti kita suka-sukanya sendiri. Wah, aku dibebasnya Tuhan. Yesus mati untuk menebus dosaku. Sak suka-sukaku aku hidup. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan ketika kita sudah dibebaskan dari segala dosa. Bukan berarti kita harus seenaknya sendiri, sesuka-sukanya kita sendiri menjalani hidup ini. Karena kita masih hidup saudara. Beda dengan penjahat yang di sebelah Yesus saudara ya. Dia langsung masuk di Firdaus saudara. Karena langsung mati. Lah kita ini masih ada sampai hari ini. Masih hidup sampai hari ini. Kita mau menang terhadap dosa. Kita akan melihat ayatnya saudara. Roma 6 ayat 9 sampai 11. Roma 6 ayat 9 sampai 11. Ayo kita akan baca bersama ayat ini Bapak Ibu. Sudah ketemu semua? Saya tunggu yang belum ketemu. Ya kita akan baca 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sampai di situ dulu saudara ya. Saya perhatikan saudara ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara masih ingat siapa itu? Pasti yang paling diingat adalah Lazarus. Sudah 4 hari 4 malam. Lazarus mati dibangkitkan. Tapi dia mati lagi. Pemuda Nain dibangkitkan Yesus. Mati dibangkitkan tetapi mati lagi. Siapa lagi? Anak Yairus mati dibangkitkan mati lagi. Tetapi beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus, ini harus kita ngerti hari ini.
Kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, Yesus pernah mati. Bangkit, tapi tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya apa saudara? Bahwa Yesus itu hidup. Katakan kanan kirimu, Yesus hidup. Amin. Ini harus kita pahami bahwa kenapa enggak mati lagi, tidak berkuasa lagi atas dia, karena Yesus hidup. Saudara, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Tidak takut dalam menjalani hidup kita. Walaupun hidup kita ini penuh dengan pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kita. Kemarin sore itu saudara, setelah saya selesai acara di mantenan di Mboro, saudara, dipilih saudara, kaki saya kanan kiri itu sewakit luar biasa. Saya itu sudah lama nggak sakit kaki saya yang kiri, karena sering saya pakai sepatu yang cat, saudara, lebih enak ya, lebih empuk gitu ya. Itu kemarin tuh kok sewakit kanan kiri, semua badan tuh cekot-cekot semua tuh ibu saya. Wis sengke ora leren seminggu. Saudara, saya langsung selesaikan pekerjaan saya. Saya punya ciri khas, saudara. Saya belum bisa tidur kalau semua belum beres. Itulah saya. Pekerjaan yang di rumah, pekerjaan di dapur, semua harus selesai dulu, harus rapi dulu, baru bisa tidur. Semua saya beresin baru bisa tidur, langsung tidur bleksek, saudara ya. Bangun-bangun 3:30, bisa doa lagi. Puji Tuhan, hari ini sudah lumayan, sudah enteng kakinya, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ingat bahwa Yesus hidup. Yesus hidup, kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar akan hari esok. Kalau toh hari ini saudara sakit, percaya, saudara pulang nanti sembuh. Amin. Lanjut yang kedua, yuk. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematiannya adalah kematian menanggung dosamu dan dosaku. Kematian Yesus menanggung kejahatanmu dan kejahatanku. Dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ini kadangkala ditangkap orang yang kurang bertanggung jawab begini. Yesus mati satu kali untuk selamanya untuk dosaku. Nek aku berbuat dosa hari ini, Yesus ngampuni. Dosa besok, Yesus ngampuni. Berdosa lagi sampai aku mati, diampuni. Pikirnya seperti itu, saudara. Artinya satu kali untuk selamanya ini, saudara, artinya ada tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Yesus tidak akan disalibkan yang kedua kali. Satu kali untuk selamanya, tidak akan terulang lagi. Pernah saya sampaikan bahwa kedatangan Yesus yang pertama itu memang untuk menebus dosamu dan dosaku. Tapi yang kedua kali sudah tidak lagi menanggung dosamu dan dosaku. Tapi mengangkat, membawa saudara dan saya yang setia sampai akhir hidupnya. Saudara, itu sebabnya hari ini firman Tuhan katakan kita harus menang terhadap dosa. Ayat 11 kita baca. Yuk ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan demikianlah kamu memandangnya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau Kristus itu sudah menang
menanggung dosamu dan dosaku, maka saudara dan saya yang hidup sekarang ini, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dan kita sudah percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka saudara dan saya juga harus menang terhadap dosa. Ini maksudnya saudara. Kalau Yesus sudah menang terhadap dosa, mengalahkan dosa, mengampuni, membawa dosa kita, menanggung dosamu dan dosaku menang, saudara. Maka demikianlah kamu memandangnya. Saudara dan saya yang sudah mengalaminya, saudara harus menang juga terhadap dosa. Sekali lagi katakan, saya harus menang terhadap dosa. Kayaknya tegang ya saudara. Saudara lebih senang mendengarkan khotbah tentang dosa atau berkat? Kayaknya tegang saudara, tentang dosa itu banyak tegang. Melotot saya. Bapak Ibu suka mendengar khotbah tentang berkat atau dosa? Wah, kalau dosa diungkit, saudara bisa marah nanti sama gembala. Gembala yang senengane ngono kuwi. Mbok yang berkat-berkat gitu loh. Untuk sampai kepada berkat, dosa harus ditinggalkan. Sebab yang menjadi penghalang doamu tidak terjawab. Firman Tuhan katakan Yesaya apa? Segala dosa dan kejahatanmu itu penghalang. Kita pengen diberkati Tuhan, dosanya jalan terus. Saudara, tidak bisa saudara. Makanya hari ini saya mau menyampaikan tentang menang terhadap dosa. Ini sebuah pergumulan bagi gembala saudara tentang dosa ini. Jangan pikir enak-enak saudara, pergumulan saudara ya. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan kepada saudara. Kalau saudara suruh milih, saudara jujur. Pasti pengen khotbah tentang apa? Berkat. Datang ke gereja, naik sepeda ontel, pulang naik mobil. Siapa sih enggak tenang? Senang enggak kira-kira? Mobilnya siapa? Ngono ki. Saudara ya. Gak enek wong sugih tanpa rekoso, katanya lagu sana. Betul enggak? Gak ada orang kaya tanpa sorok. Kemarin malam tuh saya dikirimin foto anak saya. Kesel bos katanya, kesel. Keselmu itu yang dibayar, saya bilang gitu saudara. Karena saya ini lagi kemarin ada job di Sidoarjo saudara ya. Saya tuh saudara, rasanya nggak tega saudara ya. Tapi dia punya kerinduan untuk mengisi waktunya bekerja saudara. Nggak apa-apa, ben ngerti caranya geluk duit itu ternyata nggak mudah. Gak gampang nih anak sekolah, selama kita masuk sekolah itu tanggung jawab orang tua. Ma, sangu, ma, bayar SPP, ma, iuran sana, tinggal gini, betul gak? Tapi dia sudah berkeluarga, ma, susunya anakku, ma, pampasnya anakku. Apakah masih pantas kayak gitu? Jawab sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah dosa itu saudara? Kita kan lihat ya saudara. Dosa itu kayak apa dosa itu? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Allah. Itu dosa. Selagi kita melanggar firman Allah, apapun itu yang firman Allah perintahkan kita tidak melakukan, itu sudah dosa. Dosa juga dapat dipandang sebagai keengganan, ketidaktaatan terhadap kehendak Allah. Atau kegagalan dalam memenuhi standarnya Allah. Itu dosa. Kegagalan dalam memenuhi standarnya Allah. Allah punya standar ini sesuai dengan firman Allah. Tapi kita enggak mau nurut sama firman Allah, itu sudah dosa. Di dalam Yakobus pasal yang keempat, itu kitab Yakobus sangat menjelaskan. Ayo kita akan baca di situ. 1, 2, 3. Jadi
Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, pura-pura enggak tahu. Ngerti tapi pura-pura enggak tahu. Karena tidak mau melakukannya. Ia berdosa. Ibadah itu baik napa mboten? Ketika saudara tidak beribadah, saudara kira-kira gimana? Berdosa apa enggak? Saudara yang menjawab. Berdoa itu baik tidak? Ketika saudara lalai tidak berdoa, salah napa mboten? Banyak ya saudara ternyata. Oh saudara, setiap hari loh kita itu banyak melakukan dosa saudara ternyata. Bersyukur itu baik apa tidak? Mengecap syukur dalam segala perkara. Tapi saudara bangun pagi wis ngomel-ngomel, bersungu-sungu. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 28 itu ajaran Tuhan Yesus. Sangat luar biasa juga di saudara. Ayo Matius 5 ayatnya yang ke-28 kita baca 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia dalam hatinya. Ini ajaran Tuhan Yesus saudara. Belum melakukan tapi sudah menginginkan. Wow. Ada cewek cantik. Bodinya kayak gitar, putih tinggi gitu ya. Jatuh nek dia jadi istriku. Wah, sudah menginginkan dalam hati. Itu sudah salah loh dalam firman Tuhan. Ini enggak hanya untuk laki-laki, perempuan yang ngono. Weh, tinggi, besar, ganteng. Jatuh nek jadi suamiku. Waduh, itu sudah salah, berdosa dalam hati, belum menginginkan, belum melakukan, tapi sudah menginginkan. Firman Tuhan kan sudah dosa, ya. Ternyata melok Tuhan Yesus itu ternyata enggak gampang ya saudara. Betul enggak? Pikiran Yesus, percaya Yesus masuk surga, percaya Yesus diberkati. Kok enak men? Nek ngono kabeh wong percaya Yesus diberkati masuk surga. Saudara. Ternyata untuk ikut Yesus, untuk sampai ke surga, saya katakan surga itu bukan murahan. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Untuk kita masuk dalam kerajaan surga. Sebuah pertanyaan buat kita hari ini, bagaimana supaya saudara dan saya menang terhadap dosa? Kan begitu. Piye carane, Bugem? Ben aku menang karo dosa piye carane? Tak kasih tahu caranya. Tapi harus dilakukan, saudara ya. Jangan ngerti tok tapi hewes-hewes dilupakan. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menang terhadap dosa yang setiap hari kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Katakan bersama 1, 2, 3. Pastikan hidup kita dipimpin oleh Roh. Mengapa demikian, saudara? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan Roh. Berseberangan. Tidak bisa kita berjalan kemudian menapakkan kaki di kanan dan di kiri. Saudara bisa jalan kanan sama kiri, piye mlakune? Gak iso saudara ya. Betul enggak? Enggak bisa. Ya hidup dalam daging, hidup dalam roh. Saudara. Di dalam Galatia pasal yang kelima, di situ ayat 17 dikatakan, sebab, yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan
keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Berlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh, saudara. Kita akan melihat apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh. Keinginan daging, kita akan melihat keinginan daging. Apa keinginan daging? Dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia 5, 19 sampai 21. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, dosa seksual, saudara ya. Terus kecemaran, pikirannya yang kotor. Lagi hawa nafsu. Hawa nafsu adalah bagian dari jiwa manusia. Bagian dari jiwa manusia yang perlu dikendalikan dan diarahkan ke hal yang positif. Karena hawa nafsu itu seringkali mengarah kepada hal yang tidak baik. Terus penyembahan berhala, sihir, ilmu guna-guna, kuasa gelap, percaya kepada roh jahat, itu ilmu sihir. Perseteruan. Kenapa terjadi perseteruan? Karena benci, ada kebencian. Terus apa lagi? Perselisihan, perkelahian, apa lagi? Iri hati, cemburu. Iri hati itu cemburu. Amarah, lekas marah, kemarahan yang tak terkendalikan. Apalagi kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, iri hati, kemabukan atau mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dicatat dalam penulis Galatia, itu ada 15 perbuatan daging, masih ditambahi dan sebagainya. Berarti diakeh lah saudara. Cuma ditulis 15 tok di kitab Galatia ini oleh penulis Galatia. Hanya 15 ditulis catatnya, tapi di situ ditambahi dan sebagainya. Kalau saudara cari dan sebagainya itu banyak. Kebencian, dendam, fitnah, kata-kata yang kotor, kepahitan, apa lagi? Maki-maki dan lain sebagainya, itu termasuk adalah dusta, kebohongan, kesombongan. Oh, nek ditulis saudara, wakeh. Di buku saudara enggak cukup. Itulah tentang perbuatan daging. Banyak saudara ya. Terus di situ dikatakan firman Tuhan apa? Terhadap semuanya itu, maksudnya terhadap semuanya tadi terhadap apa? Terhadap semua yang kita baca tadi, terhadap semua perbuatan daging yang 15 dicatat oleh kitab Galatia, oleh penulis Galatia, dan tak tambahi tadi, dan seterusnya tadi. Wakeh, saudara nanti cari di rumah perbuatan daging itu apa? Yang mana yang paling banyak? Dikasih hadiah, saudara, perbuatan daging, saudara. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Di sini ada warningnya, peringatan. Seperti telah terhadap semua kuperingatkan, artinya ada warningnya, peringatannya. Seperti yang telah kubuat dahulu, artinya sudah diingatkan sebelumnya, sudah dielekne, dan sekarang diingatkan lagi. Gitu saudara. Dulu sudah ditegur, sekarang diingatkan lagi.
Mungkin firman Allah ini dulu pernah saudara dengar firman Tuhan. Atau dulu pernah saya sampaikan tentang perbuatan daging. Dan sekarang ini tak elek nih maneh. Begitu saudara ya. Bahwa, yuk dibaca 1, 2, 3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Hal-hal yang demikian lagi ditulis. Apa itu maksudnya? Perbuatan daging. Hal-hal yang melakukan tentang perbuatan daging yang ditulis Galatia 15 tadi dan lain-lain di kitab Efesus, di kitab Kolose, di sana juga ada, saudara. Yuk bersama-sama kenceng. Iya, 1, 2, 3. Ia tidak akan mendapat bagian dalam firman Tuhan yang menulis, yang mencatat. Bahwa barang siapa melakukan perbuatan daging tadi tidak masuk dalam kerajaan surga. Menurut Bapak Ibu surga itu gampang atau angel saudara? Masuk surga itu mudah apa sulit saudara? Ternyata ya angel loh saudara ya. Ini firman Tuhan jelas menyampaikan saudara. Ini tak alon-alon saudara ya. Supaya kita memahami, ngerti sehingga hidup kita ini enggak sembrono menjalani hari-hari yang akhir ini saudara. Enggak asal ke gereja, enggak asal ibadah, enggak asal melayani. Tapi kita mau benar-benar melakukan firman saudara. Dalam kehidupan kita. Ada contoh saudara ya. Dalam kitab Amsal memberikan contoh tentang perbuatan daging salah satunya. Kitab Amsal, ayo kita akan melihat Amsal pasalnya yang ke-6. Amsal pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 33. Ini salah satu contoh perbuatan daging yang itu dalam kitab Amsal. Amsal 6 ayat 32 sampai 33. Yuk kita baca 1, 2, 3. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Perhatikan ini saudara. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzinah? Ia merusak dirinya sendiri, bodoh sekali dia. Ia akan disiksa dan dicemooh. Namanya akan menjadi cemar untuk sebulan, untuk setahun, tidak, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perbuatan daging tentang zina. Di sini kalau dalam Amsal 6 seorang laki-laki. Mungkin bapak prianya protes. Wanita ya bisa berzinah tante, gitu ya. Nah, ini dulu laki-laki tapi wanita pun juga bisa melakukan zina. Sekarang ini kan tidak hanya laki-laki saudara, wanita bisa saudara ya. Dan firman Tuhan katakan orang yang melakukan dosa seksual. Tadi yang perbuatan daging yang pertama tentang percabulan tadi. Dikatakan bodoh. Merusak apa? Diri. Saudara. Merusak dirinya sendiri, bodoh, cemar untuk selama-lamanya. Sekalipun pendidikannya sudah S1, S2, S3, STLR, sing akeh gelare saudara. Tapi walaupun punya jabatan profesor, doktor, S1 sampai STLR saudara, kalau itu dilakukan itu dikatakan firman Tuhan apa? Pintar apa bodoh? Bodoh.
Saudara, kita dengar di media sosial. Saudara heran enggak? Orang pinter, saudara, dokter, sekolahnya seragatnya selarang, berjuang bertahun-tahun melakukan dosa ini. Firman Tuhan katakan itu bodoh. Saudara tidak mau kan dianggap bodoh sama Tuhan? Amin. Ini salah satu contoh tentang perbuatan daging. Biarlah kita semua anak-anak Tuhan Galilea diproteksi dengan kuasa darah anak domba Allah. Kita semua hidup kudus. Amin. Rumah tangga, keluarga-keluarga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini sudah berapa tahun yang ikut Tuhan? 10 tahun percaya Yesus. Ada yang 10 tahun ikut Yesus? Ada enggak yang baru 10 tahun? Lebih ya? Yang 20 tahun lebih? Saya juga. Yang 25 tahun lebih ke Tuhan. Yang 50 tahun lebih ke Tuhan. Aku dari kandungan tuh ikut Tuhan. Entah itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau 50 tahun ikut Yesus. Saya mau tanya, tujuan saudara ikut Yesus tuh nantinya endingnya mau kemana? Tujuannya mau kemana ikut Yesus? Kira-kira gimana? Goalnya mau ikut Yesus kemana goalnya? Aku nang donya wis penak, sing penting aku donya di dunia urip anak karo bojo, sandang pangan cukup, papan cukup, semuanya cukup. Wis cukup ngono ae wis aku. Gak mikir engko nek mati piye, gak mikir. Saudara gak mikir itu. Pikirannya pokoknya yang penting yang donya itu enak uripku. Gak mikir di sana. Apakah seperti itu? Tidak kan? Kita punya tujuan, goal kita, pengiringan kita entah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Sampai hari ini goal kita adalah surga. Lah tadi firman Tuhan jelas katakan yang melakukan perbuatan daging yang dicatat 15 dalam Galatia tadi dan Kolose dan Efesus masih banyak lagi saudara. Di situ tidak masuk surga. Makanya kita harus menang terhadap dosa. Haleluya. Kok gini suara nih? Gak enak ya khotbahnya ya. Nyinggung-nyinggung aku ini. Saya bukan berarti saya orang yang sempurna, tidak. Saya belajar menuju ke sana. Amin. Kita semua belajar menuju ke sana, saudara. Wis Bu Gembala saiki firmane atos-atos. Keras-keras ben. Karena saya ingin saudara dan saya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Untuk apa di dunia ini, saudara? Enak di dunia tapi kita enggak masuk surga, untuk apa? Itulah tanggung jawab sebuah gembala, seorang gembala. Harus membawa umatnya untuk hidup dalam kebenaran. Membawa umatnya hidup dalam kekudusan. Membawa umatnya untuk sampai kepada tujuannya Allah. Itu tugas gembala. Walaupun kadang-kadang gak disenangi saudara. Nek khotbah sing atas-atas gak disenangi, gak apa-apa saudara ya. Itu harus saya sampaikan kepada saudara. Saudara yang pertama tadi apa? Untuk kita menang terhadap dosa harus apa? Hidup dipimpin roh. Nah sekarang bagaimana tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah? Tanda orang yang dipimpin oleh Allah itu seperti apa? Oh wis melayani jadi WL, jadi musik, jadi pengkhotbah. Itu tanda dipimpin roh Allah. Bukan itu. Tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah adalah yang pertama. Apa saudara? Sudah
menyalibkan daging. Bukan daging sapi, daging B2, daging ayam. Bukan itu saudara. Menyalibkan keinginan daging tadi loh maksudnya saudara. Tabiat manusia lama. Galatia pasal yang kelima ayat 24 ayatnya yuk kita baca. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah, perhatikan, saudara miliknya Tuhan, saudara yakin saudara miliknya Tuhan Yesus, berarti ayat ini untuk saudara dan saya. Yuk diulang lagi, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Sudah dan telah. Perhatikan Bapak di sini, bukan orang yang menjadi milik Yesus bukan akan atau sedang, tetapi sudah menyalibkan keinginan dagingnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyalibkan daging ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan secara daging. Siapa yang bisa memberikan contoh? Seperti apa contoh menyalibkan keinginan daging? Ada enggak yang bisa memberi contoh? Pikiran dewe bukan orang pengen khotbah. Menyalibkan daging itu, keinginan daging itu sesuatu yang menyakitkan secara daging. Daging ini kan pengennya enak saudara, nggak pengen susah, betul nggak? Nggak pengen menderita. Ini saudara ya. Ini contoh. Dan kalau kita menang, akan ada sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan. Ini contoh saya beberapa waktu yang kemarin, saudara ya. 2 hari sebelum hari kematian itu saya sudah 2 malam gak bisa tidur. Yang pertama saya bangun jam 3. Gak bisa tidur di sana, saudara ya. Akhirnya saya bangun berdoa. Nek pinginnya daging ini, kesel Tuhan, saya tak turus sih. Tapi saya menyalurkan daging saya bangun berdoa. Kemudian hari berikutnya juga sama saudara. Kok gak bisa tidur saudara? Jam 3 juga sama. Mesti kalau saya dibangunkan akan ada sesuatu yang akan terjadi. Wes saya manut Tuhan, saya menyalurkan daging saya turun saudara ya. Keluar dari kamar saya. Di situ saya berdoa kepada Tuhan. Kalau saya nggak mau nyalakan daging saya ngapain berarti? Tidur saja, kan begitu. Enak-enak jam dulu kan naiknya orang turu ya. Saya berdoa sampai pagi saya berdoa. Ternyata apa yang terjadi saudara? Pagi-pagi, setelah saya selesai doa pagi, saya ke kamar mandi. Di kamar mandi saya itu ada air yang rembes, nggak tahu rembesan dari mana atau dari kamar mandi itu saudara. Kemudian netes di lemari saya, di kamar mandi itu ada lemari kecil ya, lemari kecil untuk apa ya, baju-baju yang untuk ganti-ganti hari-hari, tak tahu di lemari itu saudara. Karena kamarnya besar nggak ada lemarinya saudara. Lemari
Saya minta tolong Pak Indra waktu itu untuk membuatkan. Karena tes, otomatis saudara kasih apa kira-kira? Kain. Di atas itu tak kasih kain supaya netesnya di kain. Maksud saya mau ngambil kain itu tadi, kemudian saya naik di kursi. Di kamar mandi saya itu ada kursi. Kadang kalau saya mandi duduk di kursi, lebih enak saudara. Situ ada kursi, saya manjat, saya naik di kursi saudara. Niat saya mau ngambil kain itu, tapi kursinya itu apa saudara? Melese. Jadi apa ya? Jalan ke sana. Akhirnya saya sampai brok, ibu saya itu dari dapur langsung ke depan. Dikira Jose numpak motor atau ngetoknya motor jatuh. Padahal saya yang di kamar mandi, saudara ya. Brok, sampai kursinya itu robek. Saya pakai celana panjang, ya lumayan kakinya sakit saudara ya. Dan masih untungnya, puji Tuhan ya saudara ya. Di situ di kamar mandi kan ada apa ya? Ada tempatnya handuk itu bemper mobil. Bemper mobil yang lama dulu sama saya dipasang di kamar mandi untuk tempat anduk. Ada bemper, akhirnya saya tuh sambil manjat kursi itu saya pegangan di bemper tuh. Langsung saya kayak Tarzan saudara. Puji Tuhan, selamat saya saudara. Saya bisa bayangkan Tuhan. Ketika saya berhasil menyalipkan kedagingan saya, menuruti kehendak Tuhan. Menyalipkan daging itu artinya nuruti kehendak Tuhan. Gak nuruti ego, gak nuruti diri sendiri, gak nuruti kemauan kita. Ketika saya menyalipkan daging saya yang mengikuti kemauannya Tuhan. Ketika sesuatu akan terjadi dalam kehidupan saya tidak terjatuh. Tuhan menolong saya. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Saya bisa bayangkan kalau saya enggak nyelipkan daging saya turung worok enak-enaknya daging saya enggak bangun. Beda ceritanya. Saya bisa jatuh, kepala saya bisa langsung enggak tahulah. Pasti beda ceritanya. Itu salah satu contoh menyelipkan daging ini saudara. Contoh juga yang kedua. Enggak usah orang lain, saya sendiri juga saudara. Sudah lama mesin cuci saya itu rusak. Kemudian saya panggil orang untuk benahi. Akhirnya diganti enggak tahu diganti apanya gitu saudara, dipasang. Sudah enak, untuk nyuci enak. Tapi kumat lagi. Kalau untuk pakai nyuci, Bu Cici tahu. Dodok. Bunyi saudara ya. Seperti itu bunyi. Pikiran saya, wah ini mungkin waktunya punya adik gitu ya. Waktunya punya adik ya saudara. Tapi saya menyalipkan daging saya. Keinginan saya bisa ganti mesin cuci saya karena sudah rusak. Itu keinginan daging saya, kemauan saya. Tapi karena gereja punya program sound, saya menyalipkan keinginan daging saya, berkat yang saya kumpulkan, saya tabur untuk janji iman saya. Walaupun saya ngomong sama panitia, sama komisi pengadaan sound, saya cicil. Mengesampingkan keinginan pribadi dan nuruti apa kemauannya Tuhan. Enak enggak saudara? Sakit saudara. Daging ini sakit, kalau bisa berbicara sakit. Enak kamu tuh kalau mesin cuci untuk loro, bisa lebih. Itulah menyalipkan daging Bapak Ibu. Gak enak saudara. Menyalipkan kepentingan sendiri itu gak enak. Saya pengen seperti teman-teman yang lain, bisa dolan rono, dolan rene, kemana-kemana. Oke. Tapi saya menyalipkan daging saya tidak. Saya tidak pergi kemana-mana karena saya punya janji iman dengan Tuhan. Harus selesai dulu janji iman saya.
untuk pekerjaan Tuhan harus tak utamakan dulu. Sakit saudara, daging ini sakit. Saudara. Itulah menyalibkan daging itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah tidak tunduk kepada keinginan daging. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Mari kita akan baca. Galatia 5 ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak tunduk kepada keinginan daging. Mana yang lebih kuat dalam hidup kita? Sebuah pertanyaan untuk saudara dan saya. Dalam menjalani hari-hari kita, mana yang lebih kuat dalam hidup kita? Dagingnya yang menonjol, yang dominan, atau rohnya yang dominan? Dalam kehidupan kita hari-hari, dagingnya yang menonjol, yang lebih kuat, yang lebih dominan, yang memimpin hidup kita, atau roh kita yang lebih kuat, yang memimpin hidup kita. Ketika roh itu lebih kuat, maka dagingnya yang akan mati. Ketika dagingnya yang lebih kuat, maka rohnya yang hidup. Karena ingat yang pertama tadi, daging dan roh berlawanan. Puji Tuhan. Masih ada poin satu saudara ya. Karena waktunya kita mau perjamuan Tuhan. Kita akan lanjutkan berikutnya saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang menang terhadap dosa. Goal kita bukan dunia ini. Goal kita bukan ketenaran ke dunia ini, bukan kebanggaan dunia ini. Kemarin saya sampaikan seperti Rasul Paulus bukan mengajarkan bukan bangga apa yang kita dapat, yang kita miliki, tapi bangga dengan salib Kristus. Mari kita akan minta sama Tuhan supaya kita menang terhadap dosa. Untuk menang terhadap dosa, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Kalau daging kita yang kuat, yang dominan, saya yakin rohnya yang tidak akan berfungsi. Kalau roh kita yang kuat, kita akan bisa mematikan kedagingan kita. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa firman-Mu pagi hari ini sesuatu yang berat kami lakukan Tuhan. Namun inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kemarin ketika kami mengikuti ibadah Paskah wilayah saudara, seorang pembicara mengatakan begini, dosa apa yang berbahaya? Dosa apa yang berbahaya? Saudara tahu apa dosa yang berbahaya? Dosa yang berbahaya adalah melakukan dosa tapi tidak merasa salah, tidak merasa berdosa. Itulah dosa yang berbahaya. Dosa yang berbahaya adalah ketika melakukan dosa tapi kita tidak merasa salah, tidak merasa berdosa. Orang yang seperti ini sulit untuk berubah, sulit untuk bertobat, karena makanya dikatakan berbahaya. Tapi ketika kita melakukan salah,
Kita sadar Tuhan, ampuni aku sudah lalai, selama ini aku lalai tidak melakukan firman-Mu. Selama ini ternyata aku banyak melakukan dosa-dosa. Ternyata selama ini kedaginganku yang lebih kuat Tuhan. Kita nangis, kita minta ampun sama Tuhan. Kita merasa berdosa. Kita menyesal. Dan orang seperti inilah mudah untuk bertobat. Saudara termasuk golongan yang mana? Mari pagi hari ini kita semua belajar firman Tuhan bersama-sama. Ketika kita melakukan kesalahan, kelalaian, dosa, kita minta ampun dan kita ambil komitmen mulai hari ini Tuhan, aku mau berubah. Mulai hari ini aku mau melakukan firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku komitmen untuk hidup dipimpin Roh Allah. Mari semua berdiri bersama-sama. Bukan dengan barang fana. Tuhan sudah menebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, perak, tetapi dengan darah. Darah yang mahal Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan darah Yesus dalam hidupmu. Mari kita mau belajar, Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan dosaku, cara hidupku yang lama, yang sia-sia kita mau tinggalkan. Jangan kita merasakan sudah melakukan banyak salah tapi kita masih enjoy. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak perjamuan Tuhan untuk mempersiapkan diri. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Bukan dengan barang fana, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosaku. Yes. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan
gerejanya katakan ku telah mati. Ku telah mati. Yes, tinggalkan. Mari mulai pagi hari ini kita minta Roh Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan tidak suka. Yes. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Jadilah padaku lebih lagi ku telah mati, telah mati. Yes Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Darah hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh, hidup ini ya Tuhan. Amin. Pada mezbamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus, pribadi lepas pribadi kita makan datang kepada Tuhan. Ada banyak keinginan daging yang sudah kita dengar hari ini. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Sudahkah kita menyalipkan keinginan daging kita? Kita minta sama Tuhan. Kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Atau pagi hari ini kita mau terbuka dengan Tuhan. Tuhan, selama ini aku sudah melakukan ini. Selama ini aku sudah melakukan ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Tuhan katakan Tuhan itu setia dan adil. Ketika engkau mau mengakui, ketika engkau mau jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosamu dan dosaku. Tuhan akan mengampuni ketika kita masih bisa terbuka. Ketika engkau masih bisa menyadari, Tuhan aku ini salah, aku ini dosa. Ketika kita masih bisa mengakui dan menyadari, Tuhan masih berbelas kasihan mengampuni. Tetapi ketika engkau sudah melakukan salah, dosa, tidak merasa salah lagi, tidak merasa dosa lagi, maka sulit untuk kita berubah. Tuhan tolong kami, lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak sempurna. Ada banyak hal yang kami lakukan Tuhan. Kadangkala kami menjadi manusia yang egois, lebih mementingkan diri kami daripada orang lain, daripada pekerjaan Tuhan. Daripada melakukan kehendak Tuhan, lebih mementingkan ego kami daripada kami nuruti kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami.
Ampuni kami kalau di antara kami masih ada roh iri hati. Ampuni kami Tuhan. Kalau kadangkala kami marah yang tak bisa terkendalikan, emosi yang tidak bisa terkendalikan, mudah untuk marah, mudah untuk bersungut-sungut. Ampuni Tuhan, kalau kami lebih menuruti kedagingan kami daripada menuruti kemauan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan Tuhan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti, oh Yesus lagi. Amin. Hidup ini ku letakkan, yes, pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, kami mau jadilah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan setiap kami pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan untuk lebih tunduk kepada Tuhan, lebih taat kepada firman Allah daripada tunduk kepada daging, keinginan sendiri. Kami mau tunduk. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih ya Bapa. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan perjamuan kita. Terima kasih Yesus. Kita akan baca ayat firman Tuhan di hosti kita masing-masing. 1, 2, 3. Mari kita akan angkat jauhan roti. Roti di tangan kanan kita. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Hari ini kami menang Tuhan. Hari ini kami sudah menang Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di setiap pribadi lepas pribadi. Kemenangan terjadi di setiap area hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory.
kami percaya kemenangan terjadi dalam hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Mulai hari ini kami akan menang terhadap dosa. Sebagaimana Yesus sudah menang mengalahkan dosa, kami dosa kita semua. Dan kami juga akan menang terhadap dosa. Itu sebabnya Tuhan, pimpinlah kami. Roh Kudus kuasai hati, pikiran, seluruh hidup kami. Biarlah Engkau yang akan memimpin hidup kami. Kau yang menjadi jurumudi dalam kehidupan kami. Kau yang mengendalikan hidup kami. Bukan kedagingan kami, bukan ego kami, tetapi Roh Allah yang akan mengendalikan kehidupan kami. Kami percaya kekuatan Tuhan menolong kepada kami semua. Setiap yang mendengar firman Allah dalam nama Yesus dimampukan untuk melakukan firman-Mu mulai hari ini Tuhan.